Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Emriadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Sebelum kita masuk ke dalam tahap perbedaan kedua sistem tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sistem pemerintahan presidensial dan apa itu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang dimana eksekutif dan legislatif, yakni pemerintah dan parlemen atau DPR, memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Sedangkan untuk sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dimana eksekutif dan legislatif boleh dikatakan tidak memiliki hubungan yang sama dengan apa yang ada dalam sistem pemerintahan parlementer. Sekarang saya akan menyebutkan ciri-ciri dari kedua sistem tersebut. Pertama, ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. 1. Kekuasaan pemerintahan berada pada satu orang yang sama, yakni presiden. Maksudnya, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Presiden dibantu oleh menteri yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap presiden. 3. Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 4. Presiden dan para menteri tidak bertanggung jawab terhadap parlemen atau DPR. Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Amerika Serikat, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Untuk ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan kepala negara tidak bisa diganggu-gugat. 2. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. 3. Anggota dan program kerja kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. 4. Kabinet dapat dijatuhkan ataupun dibubarkan kapanpun oleh parlemen. 5. Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak berada dalam satu orang yang sama. Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Inggris, Malaysia, dan lain-lain. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu pengertian dan ciri-ciri, dapat kita simpulkan perbedaan antara kedua sistem tersebut seperti berikut. 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan berada pada satu orang yang sama, yakni presiden. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara biasanya dipimpin oleh presiden, raja, ataupun sultan. Dan untuk kepala pemerintahan biasanya dipegang oleh Perdana Menteri. 2. Pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, pemilihan ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh parlemen. Dan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat biasanya cuma dilakukan untuk pemilihan anggota-anggotanya saja. 3. Masa jabatan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan presiden biasanya sudah jelas dan tertuang dalam undang-undang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri tidak memiliki masa jabatan yang tetap dan bisa kapanpun dijatuhkan ataupun dibubarkan oleh parlemen. 4. Lembaga supremasi tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada yang namanya lembaga supremasi tertinggi. Yang ada namanya adalah supremasi konstitusi, yakni kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi. Dan hal ini menyebabkan lembaga-lembaga lain bisa mengawasi lembaga yang lainnya untuk tidak melakukan penyelewengan kekuasaan atau wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, masih ada lembaga supremasi tertinggi, yakni parlemen, yang dimana parlemen memiliki kekuasaan yang luas, baik sebagai
badan perwakilan, ataupun badan legislatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan yang saya ucapkan ataupun kekurangan yang saya ucapkan. Semoga apa yang saya sebutkan barusan ataupun apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.